Ini Alvin Lim, saya beritahu ya Alvin Lim ini. Alvin bohong. Iya. Bagaimana Pak Alvin itu bersuara kayak gini, dia bisa kena pidana nggak Pak? Sebenarnya bisa. Tapi kan bisa ditunggangi juga kan Pak ya? Kenapa mesti Densu ngata-ngatain Farhad yang sedang membela Agus, dikata-katain? Ya, jadi itu adalah sebuah perkataan yang menurut saya, Mbak, hanya orang yang nggak punya sopan santun yang ngomong kayak gitu. Kalau mulutnya itu selalu ngomongan kekotoran, itu terucap dari apa? Dari cerminan hatinya. Itu yang saya lihat. Baiknya dijawab ini karena isu-isu di masyarakat ini kan jangan sampai memperburuk reputasi Pak. Iya, makanya ya saya beritahu masyarakat itu Alvin Lim itu begitu. Coba sesudah ini nanti beredar podcast ini. Wah, dia nantang lagi nanti. Wah, hasil sudah semua orang ditantang dia. Bapak udah baca strateginya. Udah tahu. Cari aja di tuh, di jejak digitalnya Alvin Lim. Enggak, kerjanya cerita maki-maki aja. Saya kasih tahu ya, dulu itu waktu saya sedang terjerat kasus hukum, saya itu di podcastnya dia dibicarakan oleh dia dan Mahfud MD. Mahfud ngomong-ngomong sesuatu yang hoak, ya, jadi bicara hal-hal yang nggak benar. Alvin Lim ikut menyerang Denny Sumargo terkait perseteruannya dengan Farhad Abbas. Alvin Lim seperti memiliki dendam pribadi dengan Denny Sumargo, sehingga dia ikut menyalahkan dan menganggap Denny Sumargo adalah biang kerok permasalahan kisruh donasi Agus dan Teknovi. Usut punya usut, Alvin Lim ternyata pernah kesal dengan Densu karena pernah membahas bahwa Alvin Lim adalah narapidana yang berusaha kabur saat podcast bersama Mahfud MD. Alvin Lim ternyata tidak terima dengan isi podcast tersebut, sehingga dalam kasus Farhad dengan Densu, Alvin Lim menganggap pihak yang salah adalah Denny Sumargo. Saya beritahu ya Alvin Lim ini, dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman. Lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Nah, ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi. Akan dieksekusi karena putusannya sudah inkrah. Sebenarnya dia itu setiap mau dieksekusi, bikin masalah, bikin jumpa pers, semua orang dimaki-maki, semua orang yang diajak berdebat. Masa orang mau melayani debat dia? Kapolri gitu, ayo Kapolri debat dengan saya. Masa Kapolri mau berdebat dengan dia? Ketua Mahkamah Agung, ayo debat, ayo Jaksa Agung kalau berani, gitu-gitu. Nah sekarang saya yang kena, tapi saya nggak peduli sama dia. Itulah Densu yang sebenarnya. Dia nggak peduli dengan hukum, dia nggak peduli dengan orang lain, dia cuma mau podcastnya dia tenar. Itu yang saya lihat dari apa yang terjadi sama si Mahfud MD. Ya, sedangkan saya kalau diberitakan oleh media-media lain, kayak Detik, Kompas, Tempo, itu sering memberitakan saya. Tapi kalau ada berita yang menurut saya nggak benar, saya surati mereka, saya dikasih hak jawab loh Mbak di situ, karena itu adalah undang-undang pers. Rupanya Alvin Lim punya kekesalan lain terhadap Densu. Sehingga dalam perseteruan ini, Alvin Lim ikut menuduh Densu sebagai otak permasalahan. Padahal, jika mengikuti kasus perseteruan donasi Agus sejak awal, Densu hanyalah pihak yang dimintai bantuan oleh Yayasan Novi dan juga Agus yang sedang mencari donasi untuk operasi mata. Naasnya, Densu ikut terkena serang pengacara Agus, yaitu Farhad Abbas. Nah, kemudian nanti akan menyusul laporan-laporan berikutnya terhadap Denny. Sekarang Denny bilang dia udah minta maaf. Dia hanya minta maaf sendiri, siapa yang maafkan dia? Emang ya, kalau sudah bermasalah dengan Bang Farhad Abbas ini seakan nggak ada habisnya ya. Kalau kita melihat dari rentetan kejadian sampai dengan Denny Sumargo ini berselisih dengan Farhad Abbas, itu sebenarnya dimulai dari kasusnya Teknovi dan Agus air keras, dan di sana itu kan kita lihat bahwasanya di saat itu si Agus ini mulai berselisih dengan Teknovi, dan setelah itu si Agus ini didatangi oleh Bang Farhad Abbas yang menawarkan dan menjadi lawyernya dari Agus. Nah, disitulah mulai terjadi tuh permasalahan-permasalahan digoreng sana sini oleh Bang Farhad. Permasalahan itu sampai menyinggung Bang Denny Sumargo dan menitik beratkan serangannya itu kepada Teknovi.
Hingga pada akhirnya mungkin Bang Densu ini udah mulai kesal, udah mulai kayak gimana gitu yang ngelihat permasalahan ini kok makin kesana dan kesini, nggak mulai ada penyelesaiannya. Hingga pada akhirnya melontarkan komentar yang seperti itu kepada Bang Farhad Abbas. Nah, melihat ini semua sudah terpancing, Bang Farhad Abbas ini mulai kayak, wah kita hajar si Densunya. Oke, karena tertantang dengan ucapan tersebut, akhirnya Bang Densu itu mendatangi kediaman dari Bang Farhad Abbas. Dan anehnya, setelah Bang Densu itu ketemu dengan Bang Farhad Abbas, justru tidak ada tindakan apa-apa. Justru kayak, ya omongannya enak gitu ya. Omongannya enak, seakan nggak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan tuh kayak clear di hari itu, di malam itu. Dan sampai pada akhirnya Bang Densu pun pulang. Barulah setelah Bang Densu itu kembali dari tempatnya Bang Farhad Abbas, nah disinilah mulai diciptakan lagi drama baru yang mengatakan bahwa perpecahan antara daerah, antara ras, dan sampai pada akhirnya digiringlah Bugis Makassar sampai dengan saat ini. Dan setelah mendengarkan hal tersebut, Bang Densu tuh mendatangi langsung tuh kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ya di sana, dan beliau menjelaskan duduk perkaranya dan berbicara dengan baik-baik dengan mereka. Dan ya syukurnya ketua dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini pun memahami bagaimana permasalahannya. Namun nggak cukup sampai di situ. Setelah itu terjadi, masih ada aja kelompok-kelompok yang mempermasalahkan hal tersebut dan menunggu penetapan hukumnya seperti apa. Buntut permasalahan Farhad Abbas dengan Denny Sumargo sempat membuat aliansi Bugis dan Makassar tiba-tiba ikut melaporkan Denny Sumargo. Namun, menurut Densu, ada kesalahpahaman dari narasi yang disampaikan oleh Farhad Abbas, sehingga Densu berdamai dan meminta maaf ke aliansi Bugis dan Makassar. Hingga akhirnya perwakilan aliansi tersebut mencabut laporannya. Saja. Dan dia sudah minta maaf, udah saya anggap sudah selesai. Dan arahan sesepuh KKS cabut laporan, ya sudah saya cabut. Jadi ada dua yang menguatkan saya untuk mencabut. Apa aja? Permintaan maaf Denny dan arahan dari para tokoh-tokoh keluarga Makassar. Melihat Denny datang ke sini gentle menghadapi tetua-tetua dan berani meminta maaf depan umum dan media, gimana? Saya kira bagus. Itu untuk meredam, jangan sampai meluas ya. Jadi saya kira cara-cara itu bisa kita contoh. Setelah ketemu sama Denny, gimana sosok Denny? Bapak? Ya, baik. Pak, tapi setelah mencabut laporan, Farhad menghubungi Bapak nggak, Abang? Untuk sampai sekarang, Bu,